Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didaludin. Saya salah satu mahasiswa Universitas Sayuran Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas 2C, dengan NPM 0203-0311-070. Saya diberikan tugas makro untuk menjelaskan beberapa materi makro yang diberikan oleh penanggung jawab mata kuliah ini. Teman-teman sekalian, kehadiran saya di sini untuk akan menjelaskan beberapa materi makro, yaitu 1. 3 modal penawaran agregat, 2. Inflasi pengangguran dan kurva Phillips, 3. Anatomi inflasi dan pengangguran, 4. Dari kurva Phillips ke kurva penawaran agregat supply shock. 3 modal penawaran agregat yang sering dibahas dalam ekonomi makro adalah: yang pertama, penawaran agregat klasik. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa pasar tenaga kerja selalu berada dalam keseimbangan penuh, di mana sumber daya ekonomi digunakan secara efisien. Kurva penawaran agregat klasik bersifat vertikal pada jangka panjang, menunjukkan bahwa tingkat output tidak dipengaruhi oleh tingkat harga. Yang kedua, penawaran agregat neoklasik. Model ini mempertimbangkan bahwa pasar tenaga kerja bisa mengalami ketidakseimbangan jangka pendek, tetapi akan kembali ke keseimbangan penuh dalam jangka panjang. Pada jangka panjang, penawaran agregat neoklasik juga bersifat vertikal, menunjukkan bahwa output ditentukan oleh faktor-faktor seperti teknologi, modal, dan tenaga kerja yang tersedia. Yang ketiga, penawaran agregat Keynesian. Model ini berbeda dengan yang sebelumnya karena mengakui adanya ketidakseimbangan jangka pendek dalam pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi tingkat output. Pada jangka pendek, kurva penawaran agregat Keynesian bersifat horizontal atau cenderung elastis, menunjukkan bahwa output dapat berubah dalam respon terhadap perubahan permintaan agregat tanpa perubahan harga yang signifikan. Yang kedua, inflasi pengangguran dan kurva Phillips. Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam suatu perekonomian. Hubungan antara inflasi dan pengangguran, kurva Phillips asli atau original Phillips curve. Awalnya, Phillips menemukan bahwa terdapat hubungan trade-off yang berlawanan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Artinya, ketika tingkat pengangguran rendah, pertumbuhan upah dan inflasi cenderung tinggi, dan sebaliknya. Kurva Phillips jangka pendek versus jangka panjang. Kurva Phillips jangka pendek. Pada jangka pendek, terdapat kemungkinan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran. Ketika permintaan agregat meningkat, pengangguran cenderung turun, tetapi inflasi bisa meningkat karena tekanan harga. Kurva Phillips jangka panjang. Pada jangka panjang, Phillips curve bersifat vertikal atau hampir vertikal. Ini berarti bahwa tidak ada trade-off jangka panjang antara inflasi dan pengangguran, karena pengaruh kebijakan moneter atau fiskal hanya sementara dan tidak hanya dapat mempengaruhi tingkat pengangguran jangka panjang. Perubahan dalam kurva Phillips, perubahan struktural, faktor-faktor seperti perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja, kebijakan ekonomi, dan ekspektasi inflasi dapat mempengaruhi posisi dan bentuk kurva Phillips. Adaptasi dan kritik. Seiring waktu, ada adaptasi kurva Phillips untuk mempertimbangkan perubahan dalam kondisi ekonomi, termasuk penambahan variabel seperti ekspektasi inflasi, ketidakpastian, dan faktor global. Yang ketiga, anatomi inflasi dan pengangguran. Berikut adalah beberapa elemen utama yang membentuk anatomi inflasi dan pengangguran. Yang pertama, anatomi inflasi permintaan agregat. Inflasi sering kali terkait dengan kenaikan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi perekonomian. Ketika permintaan melebihi penawaran yang ada, produsen cenderung menaikkan harga barang dan jasa mereka untuk mencocokkan tingkat permintaan yang tinggi. Yang kedua, biaya produksi. Kenaikan biaya input seperti bahan baku, tenaga kerja, atau energi dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga jual mereka demi mempertahankan margin keuntungan. 3. Ekspektasi inflasi. Jika konsumen dan produsen mengharapkan inflasi di masa depan, mereka mungkin menyesuaikan perilaku mereka saat ini untuk mengantisipasi kenaikan harga. Ini bisa memicu spiral inflasi di mana
kenaikan harga mengarah pada ekspektasi yang lebih tinggi. 4. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang longgar, misalnya penurunan suku bunga atau pelonggaran kuantitatif, cenderung meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mendukung aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, yang dapat berkontribusi pada inflasi. 5. Faktor eksternal. Perubahan nilai tukar mata uang, harga komoditas internasional, dan kebijakan perdagangan luar negeri juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi dalam perekonomian domestik. Anatomi pengangguran. 1. Pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran cenderung rendah ketika ekonomi sedang berkembang dan permintaan tenaga kerja meningkat. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat atau mengalami resesi, tingkat pengangguran dapat meningkat karena perusahaan kurang mempekerjakan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kedua, ketidaksesuaian keterampilan. Terkadang ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Ini dapat menyebabkan pengangguran struktural di mana meskipun ada lowongan kerja, tidak semua orang dapat memenuhi persyaratan. 3. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam mengatur penyaluran pajak, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi tingkat pengangguran secara langsung atau tidak langsung. 4. Faktor demografis. Perubahan dalam struktur penduduk seperti pertambahan penduduk muda yang baru memasuki pasar tenaga kerja atau perubahan tingkat pensiun juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Yang keempat, dari kurva Phillips ke kurva penawaran agregat. Supply shock. 1. Perubahan dari kurva Phillips ke kurva penawaran agregat dapat terjadi karena adanya supply shock, yang dimana merupakan perubahan tiba-tiba dalam biaya produksi atau ketersediaan faktor produksi yang mempengaruhi penawaran agregat dalam perekonomian. 2. Kurva Phillips menghubungkan tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi ketika terjadi supply shock, misalnya peningkatan tiba-tiba dalam harga minyak atau bahan baku. Biaya produksi bagi perusahaan meningkat. Hal ini menyebabkan perusahaan menaikkan harga produk mereka untuk menjaga profitabilitas atau bahkan mempertahankan produksi mereka. Akibatnya, kurang penawaran agregat bergerak ke kiri, menunjukkan bahwa setiap tingkat harga yang diberikan perusahaan sekarang menawarkan kurang dari sebelumnya. 3. Efek dari pergeseran ini adalah peningkatan tingkat harga inflasi dalam jangka pendek, tetapi dengan tingkat produksi yang lebih rendah dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi, supply shock dapat mengubah dinamika antara tingkat pengangguran dan inflasi yang diperlihatkan oleh kurva Phillips, mempengaruhi posisi dengan bentuk kurva penawaran agregat dalam jangka yang pendek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang isu-isu dan perdebatan kebijakan makroekonomi. Saya Didi Auludin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.